Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Konita Zafira dengan NIM 2120207037 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi alat gerak pada manusia, yaitu sistem otot. Apa itu otot? Otot merupakan alat gerak aktif. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada bagian otot yang melekat pada tulang yang disebut tendon. Selanjutnya yaitu macam-macam otot. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos bentuk seperti perahu, sel-selnya berbentuk gelendong yang kedua ujungnya meruncing. Terletak pada organ dalam seperti pencernaan makanan, pembuluh darah, alat pernapasan, alat ekskresi, saluran kelamin, dan dinding rahim. Nukleus satu di tengah, gerakannya lambat, tidak cepat, mudah lelah, tidak sadar tanpa perintah otak. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung bentuknya silindris, mempunyai percabangan yang disebut sinsitium, terletak pada jantung, nukleus satu di tengah, bekerja tidak sadar tanpa perintah otak, tidak cepat mudah lelah. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Dan yang terakhir yaitu otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, nukleus banyak di tepi, bekerja secara sadar atas perintah otak, cepat mudah lelah. Otot lurik ini terdapat pada sebagian besar tubuh dan anggota gerak. Ujung otot lurik yang melekat pada tulang disebut urat otot atau tendon. Tendon merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Berdasarkan posisinya pada otot, tendon dibedakan menjadi 2 yaitu origo dan insersio. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Sedangkan insersio merupakan tendon melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Berdasarkan jumlah tendonnya, otot dibedakan atas 2, yaitu otot bisep dan otot trisep. Otot bisep yaitu otot yang memiliki 2 buah tendon pada bagian ujungnya. Sedangkan otot trisep yaitu otot yang memiliki 3 buah tendon pada bagian ujungnya. Kemudian yaitu fungsi otot. Yang pertama yaitu melaksanakan kerja, misalnya berjalan, memegang, mengangkat, yaitu otot lurik. Yang kedua yaitu mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan dan oksigen, yaitu otot polos. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan jantung, yaitu otot jantung. Yang selanjutnya yaitu karakteristik otot. Yang pertama yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek atau berkontraksi. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang, yaitu berelaksasi. Yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk dapat kembali pada ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Selanjutnya yaitu tahapan mekanisme kerja otot. Saat otot bekerja harus melalui tahapan-tahapan. Berikut ini merupakan tahapan dari mekanisme kerja otot. Tahap pertama, yang terjadi adalah impuls saraf tiba di neuron muscular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2 dan retikulum sarkoplasma. Tahap kedua yaitu terjadinya peningkatan jumlah Ca2 sehingga menyebabkan ion ini terikat pada tromponin dan mengakibatkan perubahan struktur pada tromponin. Tahapan yang ketiga yaitu perombakan ATP yang akan membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Selanjutnya yaitu miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Setelah ATP terurai,
kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di trompomiosin. Dan yang terakhir yaitu proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion CO2 pada saat impuls terhenti. Ion Ca2 akan kembali di retikulum sitoplasma. Selanjutnya yaitu jenis gerak otot dibagi menjadi dua, yaitu antagonis atau berlawanan, dan yang kedua yaitu sinergis atau bersamaan. Contohnya yaitu bisep dan trisep pada otot lengan atas, arah gerak otot antagonis. Yang pertama yaitu ekstensor dan fleksor, meluruskan dan membengkokkan. Yang kedua yaitu abduktor dan adduktor, menjauhkan dan mendekatkan. Yang ketiga yaitu depresor dan elevator, ke bawah dan ke atas. Dan yang terakhir yaitu supinator dan pronator, yaitu mengenadah dan menelungkup. Yang kedua yaitu sinergis bersamaan, contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus pada lengan bawah. Dan yang terakhir yaitu macam-macam gerakan otot. Yang pertama yaitu fleksi, gerakan membengkokkan. Yang kedua ekstensi, gerak meluruskan. Yang ketiga yaitu abduksi, yaitu gerakan menjauhkan. Yang keempat yaitu adduksi, gerak yang mendekatkan dengan sumbu tubuh. Yang kelima yaitu pronasi, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Yang keenam yaitu supinasi, gerakan memutar lengan sehingga tangan menenada. Yang ketujuh yaitu depresi, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang kedelapan yaitu elevasi, gerak mengangkat ke atas. Baiklah, di sini saya akan membuat alat peraga sistem otot. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu kardus, yang kedua yaitu karton, ketiga yaitu double tip, keempat yaitu sedotan, yang kelima yaitu gunting, yang keenam yaitu karter, yang ketujuh yaitu pensil, dan yang kedelapan yaitu tali rapia. Adapun langkah kerja yang pertama yaitu membuat pola sesuai dengan telapak tangan kita. Setelah membuat pola, selanjutnya potong bagian kardus tersebut. Setelah dipotong seperti ini, selanjutnya membuat pola yang sama tetapi membuat di atas karton. Setelah jadi, kemudian ditempelkan di atas kardus. Setelah pola ditempelkan di atas kardus, kemudian kita potong sedotan tersebut dibagi menjadi 5. Kemudian ditempelkan. Setelah semuanya tertempel, kemudian siapkan tali rapia. Kemudian masukkan tali rapia ke dalam sedotan. Setelah dimasukkan, lakukan hingga selesai. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan menggunakan alat peraga edukatif yang sederhana, yang terbuat dari kardus. Dapat kita lihat, dalam peraga edukatif ini, terdapat sedotan. Sedotan berwarna merah ini kita anggap sebagai tulang, yang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tanpa otot, tulang tidak dapat bergerak. Nah, pada alat peraga edukatif ini, tali rapia kita anggap sebagai otot yang melekat pada tulang. Sehingga tangan dapat bergerak karena bantuan otot. Dan yang paling pentingnya adalah tangan kita bisa bergerak dan ditekuk karena adanya sendi. Jika tidak ada sendi, maka tangan kita tidak dapat ditekuk. Maka kesimpulannya adalah tulang, otot, sendi merupakan satu kesatuan alat gerak manusia sehingga manusia dapat bergerak dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.